Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RDH Channel, menceritakan kisah-kisah mistis dan cerita horor. Terima kasih teman-teman semua yang sudah setia menonton video saya. Semoga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, apa yang diinginkan selalu diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share untuk membantu saya agar bisa berinteraksi lagi, berkembang lagi video saya teman-teman. Terima kasih. Cerita yang akan saya suguhkan kepada teman-teman semua yang ada di sini adalah yang berjudul Kesurupan Sosok Kakek-Kakek. Ini adalah cerita dari Mas Edi, tetangga temanku, tentang pengalaman temannya yang kesurupan saat SMA dulu. Dan dia juga ada pada saat kejadian tersebut. Mungkin sekitar tahun 1990-an kejadiannya. Ceritanya, waktu itu sekolahnya mengadakan semacam lomba kebersihan kelas. Nah, kelasnya sepakat bahwa pada hari Sabtu akan mengadakan kerja bakti bareng-bareng untuk membersihkan dan menghias kelas mereka, karena hari Seninnya akan ditinjau oleh panitia penyelenggara lomba. Mereka datangnya sore hari, dan setelah semua datang, mereka pun mulai bersih-bersih di kelas mereka. Tak terasa hari mulai gelap dan kelas sudah bersih serta terhias dengan baik. Karena sudah malam, semua murid cewek pun pulang ke rumahnya mereka. Sedangkan sebagian murid yang laki-laki masih mengobrol, khususnya yang masih belum punya pacar alias jomblo. Mereka masih kepingin ngobrol lama hingga tak terasa waktu sudah terasa terlalu nanggung untuk pulang ke rumah. Akhirnya mereka yang masih berada di sekolah memutuskan untuk tidur di kelas saja. Walaupun begitu, tetap saja sambil berbaring di sembarang tempat di kelas yang bisa untuk tidur-tiduran, masih saja mereka mengobrol. Dan akhirnya ada yang bercerita soal para penunggu sekolah maksudnya, tak kasat mata, yang pernah mereka dengar entah dari siswa lain atau para penjaga sekolah. Ada salah satu anak yang bernama Ridwan di kelas itu yang tidak percaya tentang hal-hal gaib dan bercerita semacam itu. Dan dengan sombongnya dia berkata kalau mereka itu ada. Aku mau lihat kayak apa wujudnya. Itu pun kalau mereka memang ada. Pokoknya kata-kata dan nada bicaranya terkesan menantang. Teman-temannya yang berada di kelas tersebut menanggapinya tidak serius dan sambil bercanda. Ada yang bilang, "Beh, hati-hati loh, nanti benar-benar ditampakin kapok kamu." Hahaha, sambil tertawa terbahak-bahak. Dan karena mungkin semuanya sudah mengantuk, akhirnya mereka pun menyudahi obrolan mereka. Semua sepertinya sudah malas untuk diajak ngobrol, dan satu persatu siswa pun mulai terlelap. Sekitar hampir tengah malam, kelas yang tadinya tenang berubah menjadi panik. Sebab si Ridwan tiba-tiba berteriak-teriak tidak karuan. Dia marah-marah dan mengamuk sejadi-jadinya. Ternyata dia kesurupan, guys. Teman-temannya pun berusaha menolongnya sebisa mereka. Ridwan dicoba dipegang beberapa temannya supaya tidak mengamuk. Tapi yang namanya lagi kesurupan, tenaga yang Ridwan miliki saat itu bisa menjadi berlipat ganda. Sehingga teman-temannya kewalahan. Ada yang bacain doa, tapi malah diketawain dan diikuti oleh merasuk ke tubuh si Ridwan.
baca doa. Yang lain juga diikuti bareng-bareng, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu baca doa kayak gitu? Aku sudah hafal doa-doa itu sejak 100 tahun yang lalu, ujar sosok yang merasuki tubuh Ridwan. Mereka yang berada di kelas saat itu benar-benar panik dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Mau minta pertolongan orang tua mereka atau guru yang juga tidak mungkin, karena saat itu yang namanya HP belum ada. Mau telepon dari sekolah, ruangan kantor dalam keadaan terkunci. Ada sekitar 4 jaman mereka berusaha untuk menyadarkan Ridwan. Kadang Ridwan tampak sudah mulai tenang, tapi tahu-tahu ngamuk lagi. Benar-benar membuat teman-temannya getar-getir. Sehingga ada salah satu anak ingat kalau di depan sekolah mereka ada semacam langgar atau surau. Dan saat itu juga mulai menjelang sholat subuh. Dia lalu pergi ke surau itu dan akhirnya dia bersama seorang ustadz mendatangi kelas tersebut. Alhamdulillah guys, bertemu dengan ustadz dan akhirnya ustadz diajak untuk ke sekolah itu. Singkat cerita, entah bagaimana caranya akhirnya Ridwan bisa terbebaskan dari kesurupan dan badannya tampak lemas serta babak belur. Karena selama kesurupan, selain dipegangin teman-temannya dengan keras, dia juga berguling-guling di tanah. Pokoknya mengamuk lah guys. Dan dari ustadz itu didapat informasi kalau yang merasuki itu adalah sosok kakek-kakek yang merupakan salah satu penghuni tak kasat mata di sekolah itu. Sosok kakek itu tidak terima dengan perkataan dan cara Ridwan. Ibaratnya mereka nggak punya masalah dan salah sama si Ridwan, tapi kok ditantang, ya nggak terimalah. Lalu menurut info dari ustadz tersebut, sosok kakek itu termasuk golongan jin muslim yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pantas saja setiap kali ada yang berdoa malah diikutinnya, dan kayaknya lebih pintar saat melafalkan doa-doa itu. Begitulah singkat cerita yang kemasukan atau kesurupan sosok kakek-kakek guys. Jadi saya mengingatkan untuk teman-teman dan ingatkan juga kepada anak-anaknya atau sepupunya atau kerabatnya, apabila ada di suatu tempat yang kita tidak kenal tempat tersebut, janganlah berkata sombong tentang alam gaib. Percaya dan yakin bahwa alam gaib itu ada. Tidak perlu untuk menyombongkan diri dan mengolok-olok alam gaib tersebut. Itulah yang akan terjadi kelak apabila kita menceritakan itu, seperti cerita video yang barusan kita tonton. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.